Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Aulia Habibur Rahim dengan NIM 2411523022. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menggunakan ChatGPT atau AI sebagai tool pendukung dalam membuat program dengan tema pencatatan modal dan stok gudang di Borland C++ Builder 6. Video ini dibuat sebagai tugas tambahan dari mata kuliah struktur data dan algoritma pada semester 2 di tahun 2025. Mata kuliah ini diampu oleh Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Oke, yang pertama itu apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah kecerdasan buatan AI dari OpenAI yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Nama ini berasal dari chat atau percakapan dan GPT, Generative Pre-trained Transformer, jenis model bahasa yang digunakan. ChatGPT bekerja dengan memprediksi kata berdasarkan konteks dan dilatih menggunakan sebagai teks seperti artikel dan percakapan. AI ini digunakan untuk menjawab pertanyaan, menulis, menerjemahkan, dan membantu pemrograman, meskipun tetap memiliki keterbatasan seperti potensi kesalahan informasi dan tidak memiliki kesadaran. Lalu, apa itu Borland C++ Builder 6? Borland C++ Builder 6 adalah sebuah IDE atau Integrated Development Environment buatan Borland yang digunakan untuk membuat aplikasi Windows menggunakan bahasa pemrograman C++. IDE ini memudahkan pengembangan dengan antarmuka visual dan fitur drag and drop, serta mendukung pemrograman berorientasi objek melalui pustaka komponen visual atau VCL. Meskipun kini sudah cukup tua, Borland C++ Builder 6 masih digunakan di beberapa bidang pendidikan dan proyek lawas dengan kemudahan dan kestabilannya. Lalu, fitur-fitur yang ada pada program yang saya buat ini yaitu yang pertama, menggunakan doubling list sebagai struktur data untuk program untuk menyimpan data. Lalu yang kedua ada input modal dengan metode penyimpanannya queue. Lalu ada input bahan dengan metode penyimpanan queue juga, sekaligus mengurangi modal dengan metode dequeue. Dan terakhir ada tampilan jumlah modal dan bahan beserta tanggal inputnya. Oke, langsung saja kita masuk proses dalam pembuatan program. Oke, di sini saya langsung saja membuat fitur untuk menginput modal. Sebetulnya pertama itu group box. Jadi di group box ini akan menampilkan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk menginput modal. Kanan komponen yang pertama yaitu adalah edit text. Edit text ini berfungsi untuk menginput dari jumlah modal yang akan diinput. Lalu kita membutuhkan button untuk memproses hasil inputan modal dan akan langsung disimpan nantinya. Dan di sini saya menggunakan komponen data picker untuk mengetahui kapan modalnya diinput. Lalu selanjutnya saya akan membuat untuk tampilan untuk menampilkan dari model yang telah diinput. Yang pertama saya mau tulis box. List box pertama ini akan menampilkan nomor urut dari model yang diinput. Lalu list box kedua akan menampilkan jumlah model yang telah diinput, dan list box yang ketiga untuk menampilkan kapan modal itu diinput sesuai tanggal yang sudah kita sesuaikan. Di sini saya akan memberi penamaannya dulu. Pertama yaitu nomor urutnya. Sudah, maaf. Lalu jumlah modal. Dan tanggal input. Oke. Sini nama button saya ganti dengan button dengan input. Oke.
Oke, di sini saya langsung saja prompting membuat prompting AI untuk mengisi codingan dari fitur-fitur ini. Baik, di sini saya langsung saja membuat prompting untuk ChatGPT-nya. Oke, yang pertama saya membuat membuat prompting untuk menyuruh ChatGPT untuk mengingat selalu di format yang saya buat. Itu saya membuat program catatan modal dan bahan stok gudang menggunakan Borland Purpose Builder 6 dengan metode penyimpanan data menggunakan doubling list. Ingat format ini ketika saya meminta untuk membuat fitur-fitur dari programnya. Saya langsung saja saya kirim. Oke, ChatGPT sudah mengingat format dan konteks programnya. Lalu saya akan membuat fitur pertama yaitu untuk input modal. Oke. Di sini saya mengatakan ke ChatGPT itu untuk fitur pertama input modal dan penyimpanan dan catatan modal dengan metode Q. Komponen yang digunakan ada edit 1 untuk menginput angka modal, lalu date time picker 1 untuk menyesuaikan tanggal input modal, listbox 1 untuk menampilkan nomor urut modal, listbox 2 menampilkan jumlah modal yang diinput, listbox 3 menampilkan tanggal input, dan yang terakhir itu button 1 untuk prosesnya. Dengan catatan, setiap input modal, kosongkan listbox dan perbarui data sesuai isi pada data link listnya. Dan yang kedua itu format angka cukup berbentuk angka biasa saja. Sini saja saya langsung saja kirim ke ChatGPT. ChatGPT langsung memproses sesuai dengan apa yang saya suruh. Di sini pertama adalah struktur doubling list-nya, ada entry nomor, jumlah, dan string tanggal. Lalu ada fungsi untuk fungsinya, untuk fungsi tambah modal, dan juga sekalian dengan fungsi untuk menampilkan ke list box. Lalu dan juga codingan untuk pada button satunya. Di sini langsung saja saya copy. Untuk struktur modal kita taruh di deklarasi global. Lalu fungsinya saya letakkan juga pada di deklarasi global. Lalu untuk codingan button satunya kita letakkan pada eh, pada button satu. Oke, sudah. Di sini karena akan menggunakan metode Q, maka modal akan disimpan dan ditampilkan dengan metode Q. Karena not baru itu selalu akan ditambahkan di belakang tail. Dan setiap kali diinput, listbox akan dikosongkan dan diperbarui sesuai isi dari link list. Dan format angka menggunakan suatu string. Tetap berupa angka biasa. Sini kita akan merunning programnya. Oke, sudah. Kita coba input modal yang pertama itu 30.000. Berhasil. Lalu kita coba untuk input yang kedua. 10.000. Oke. Program berjalan dengan lancar dan data yang ditampilkan sesuai dengan metode Q. Lalu kita coba ubah tanggalnya. 4. Take 50.000. 500. Oke, program berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu saya akan membuat tampilan untuk fitur dari penginputan bahan. Baik, di sini saya sudah membuat tampilan untuk fitur input bahan. Yang pertama, komponen yang saya gunakan itu adalah designer picker 2 untuk menyesuaikan tanggal berapa bahan itu diinput. Lalu ada edit 2 untuk menginput jumlah bahan yaitu kulit kebab dengan satunya per lembar. Lalu edit 3 untuk menginput harga dari kulit kebab itu sendiri dengan satunya per lembar. Lalu button 2 untuk proses penyimpanannya. Lalu ada edit 4 untuk menginput jumlah daging dengan satuan gram. Edit 5 untuk menginput harga daging dengan satuan per gram. Lalu button 3 untuk memprosesnya. Lalu yang terakhir ada telur dengan satuannya butir menggunakan edit 6. Lalu
edit 7 untuk menginput harga dari telur itu sendiri dengan satuan per butir. Dan button 4 untuk memproses dan atau menyimpan dari bahan telur itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan langsung membuat tampilan untuk model terpakai dahulu. Oke, baik. Di sini saya sudah menyelesaikan tampilan untuk model terpakai. Komponen yang menggunakan yaitu menggunakan list box 4, 5, dan 6. Yang pertama itu untuk nomor urut, lalu jumlah model terpakainya, lalu tanggal kapan model itu terpakai. Jadi ketika saya menginput input bahan dengan menentukan sudah menentukan harganya, lalu menentukan button, total harga dari membeli bahan ini akan masuk ke dalam modal terpakai. Lalu jumlah pada modal akan berkurang sesuai dengan mana yang digunakan. Baik, setelah itu saya akan membuat tampilan untuk stok penyimpanan bahan untuk terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyelesaikan tampilan dari gudang dan juga ribut bahan. Gudang ini berfungsi untuk menyimpan semua bahan yang telah diinput. Terdapat 3 bahan untuk kulit kebab, daging, dan telur. Dan setiap bahan terdapat ada nomor urut inputnya dan juga jumlahnya. Dan yang kulit kebab satuannya lembar, daging dengan satuannya gram, dan juga telur dengan satuannya butir. Lalu pada group box reward input bahan, di sini berfungsi untuk mencatat semua kegiatan inputan bahan. Dan juga sama terdapat 3 bahan juga, kulit kebab, daging, dan telur. Dan setiap bahan terdapat nomor urut inputnya, jumlah dari bahan yang diinput, harga satuannya, dan juga tanggal penginputan. Dan setiap penginputan bahan di sini menggunakan metode dikarenakan metode Q, maka setiap bahan yang diinput akan selalu diletakkan pada eh, baris setelah penginputan sebelumnya. Baik, di sini mungkin saya bisa langsung saja untuk nge-prompting ChatGPT-nya. Baik, di sini saya sudah membuat prompting untuk ChatGPT untuk fitur yang kedua, yaitu penginputan bahan dan juga pencatatan modal yang dipakai. Oke, di sini saya mengatakan buatin fitur inputan bahan. Nah, jadi saya sudah membuat 3 group box yaitu untuk mode terpakai, gudang bahan, dan juga riwayat input bahan. Untuk gudang hanya menampilkan nomor urut bahan dan jumlah bahan. Sedangkan untuk riwayat input bahan menampilkan nomor urut bahan, jumlah bahan, harga satuan, dan tanggal input. Gunakan metode Q untuk menyimpan dan menampilkan data dari gudang bahan dan riwayat bahan. Untuk bahan pertama yaitu kita buat untuk kulit kebab dulu. Komponen yang dibutuhkan yaitu datetime picker 2 untuk mencatat tanggal saat input bahan, lalu edit 2 untuk menginput kulit kebab, lalu edit 3 menginput harga kulit kebab dengan satuan 4 lembar, lalu listbox 7 untuk menampilkan nomor urut kulit kebab pada gudang, listbox 8 untuk menampilkan jumlah kulit kebab yang diinput pada gudang, lalu listbox 13 untuk menampilkan nomor urut kulit kebab pada riwayat input bahan, listbox 14 menampilkan jumlah kulit kebab yang diinput pada riwayat input bahan, listbox 15 menampilkan harga satuan kulit kebab pada riwayat input bahan, listbox 16 untuk menampilkan tanggal input kulit kebab pada riwayat input bahan. Lalu listbox 4 untuk menampilkan nomor urut modal yang terpakai, lalu listbox 5 untuk menampilkan jumlah modal yang terpakai, dan listbox 6 menampilkan tanggal ketika modal itu terpakai atau saat penginputan bahan, lalu button 2 untuk proses kulit kebabnya. Untuk alur program, jadi ketika saya menginput jumlah bahan dan harga satuannya, kesalahan, satuannya menggunakan edit 2 dan 3, lalu saya menekan button 2, maka program akan, yang pertama, program akan menghitung total harga yang terpakai untuk membeli bahan, lalu program mengecek not modal yang mencukupi. Jika not pertama mencukupi, maka gunakan not pertama. Jika tidak, lanjut ke not kedua, atau seterusnya. Jika tidak ada yang mencukupi satupun, maka timbul message modal tidak cukup, tambahkan modal. Ketika not modal yang ada yang cukup, maka modal pada not tersebut akan berkurang sesuai total harga bahan yang dibeli. Lalu, modal yang terpakai akan disimpan dan ditampilkan menggunakan metode Q pada link list modal terpakai. Dan tampilan jumlah modal diperbarui sesuai data link list terbaru. Lalu,
data input bahan akan ditampilkan sesuai komponen yang sudah diberikan. Saya memberikan catatan juga. Yang pertama itu untuk struktur link listnya sesuaikan dengan nama bahan yaitu klik kebab. Lalu setiap menginput konsol box dan perbarui data sesuai isi pada link listnya. Lalu struktur link list modal terpakai bisa dengan struktur modal. Lalu struktur link list klik kebab dengan riwayat klik kebab itu dijadikan satu struktur link list saja. Dan terakhir gunakan struktur double link list untuk keseluruhan penyimpanan data. Di sini saya langsung kirim saja ke ChatGPT. Di sini ChatGPT langsung membuat codingan yang sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Lalu ini ada kemudian terpakai. Lalu untuk struktur klik kebab dan riwayatnya. Lalu ada untuk tambah ke gudang dan riwayat klik kebab fungsinya. Lalu ada fungsi untuk tambah mode terpakai. Lalu ada untuk update tampilan list box-nya. Lalu ini untuk codingan pada button 2 nya. Lalu untuk catatan tambahannya, semua struktur menggunakan double list, modal terpakai dan klik kebab dari riwayat disimpan sesuai terpisah sesuai fungsinya. Lalu data selalu diperbarui setelah step input dan semua listbox dikosongkan terlebih dahulu. Jika ingin menambahkan bahan baru, klik kebab. Nah, itu untuk selanjutnya. Sini saya langsung saja, tapi karena modal dari sudah ada, jadi kita tidak perlu kita unduh saja langsung struktur kemudian terpakai. Sini, saya pergi untuk ke deklarasi globalnya dulu. Akan mulai kalau ada struktur kebabnya, sudah. Lalu untuk fungsi eh, tampilan kegunaan dari web kebab, sebenarnya itu untuk mulai terpakai. Lalu ini untuk tampilan listbox. Sudah saya copy. Lalu yang terakhir untuk button 2 nya. Sini kita akan mengetes apakah program berhasil atau tidak. Baik, sini sudah saya berhasil menjalankan programnya. Nanti pertama saya akan menginput modal terlebih dahulu sebesar 30.000. Lalu karena tadi kita baru menambahkan coding untuk kulit kebab, kita coba tambahkan untuk pada kulit kebab terlebih dahulu. Saya menginputkan sebanyak 20 dengan harga perlembarannya itu 1.000. Lalu saya coba tekan buttonnya. Di sini total harga yang terpakai itu saya 20.000. Dan karena modal mencukupi, maka jumlah modal akan berkurang sebanyak 20.000. Tadi 30.000 dikurang 20.000 menjadi 10.000. Dan modal yang terpakai akan langsung disimpan pada box modal yang terpakai. Lalu karena berhasil, bahan langsung akan disimpan di gudang dan riwayat inputan akan masuk juga pada gearbox riwayat input bahan. Dengan nomor tadi jumlah kebab 20, karena pertama maka nomor urut 1, begitu juga di riwayat input bahan, nomor urut 1 jumlah 20 dengan harga satunya 1.000, tanggal 22 bulan 6 2020. Jika kita coba lagi dengan menginput sebanyak 30 dengan harga satunya 1.000.
Di sini seharusnya modal tidak cukup karena total harga pasti 30.000. Kita coba, maka ada akan timbul message yaitu modal tidak cukup, tambahkan modal. Di sini kita coba tambahkan modal sebanyak 30.000. Oke, sudah kita tambah. Oke, ketika saya menginput ini, seharusnya em, modal yang berkurang adalah modal yang nomor urut 2 atau not yang kedua. Karena not pertama tidak cukup, maka akan program membaca not selanjutnya. Oke, inputan berhasil. Di sini eh, modal jumlah modal yang kita input 30.000 tadi menjadi nol karena habis. Lalu modal terpakai sudah tercatat dan bahan berhasil disimpan. Baik, selanjutnya saya akan lanjut pada penginputan untuk bahan yang kedua. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat promptingnya. Terus sekarang ini bahan yang kedua yaitu daging. Saya katakan tolong logika program samakan dengan codingan yang sudah diberikan tadi. Jadi komponennya sama seperti sebelumnya, hanya berbeda nomornya. Menggunakan data metrik kedua untuk mencatat tanggal sedikit bahan, empat untuk input daging, menginput harga daging per gram, Xbox 9 untuk menampilkan nomor urut, Xbox 10 untuk menampilkan jumlah daging pada gudang, Xbox 17 untuk menampilkan nomor urut kulit kebab. Di sini salah. Jadi saya ganti dengan daging. Ini kita ganti daging juga. Oke. Lalu ini cek. Oke. Jadi listbox 10 untuk menampilkan jumlah daging yang diinput pada gudang. Lalu untuk listbox 17 menampilkan nomor urut daging pada riwayat input bahan. Listbox 18 untuk menampilkan jumlah daging yang diinput pada riwayat input bahan. Listbox 19 untuk menampilkan harga satuan daging pada riwayat input bahan. Listbox 20 untuk menampilkan tanggal input daging pada riwayat input bahan. Listbox 4 untuk menampilkan nomor urut modal yang terpakai. Ini karena tadi sudah ada, jadi kita berikan seterusnya. Oke, untuk tampilan mode terpakai sepertinya sama seperti sebelumnya. Lalu gunakan button 3 untuk proses daging. Sudah benar. Saya juga memberikan catatan untuk structuring list sesuaikan dengan nama bahan yaitu daging. Setiap menginput kosong list box dan perbarui data sesuai isi pada link listnya. Lalu strukturing list daging dengan daging, strukturing list daging dengan riwayat information. Daging dari satu strukturing list saja. Lalu gunakan struktur double list untuk keseluruhan penyimpanan data. Oke, itu yang juga tambahan yang useful untuk menambahkan untuk memperbarui list box modal. Selesai lakukan screen saja. Oke. Di sini saya langsung sini ChatGPT langsung memberikan codingannya sesuai format yang sudah saya berikan. Pertama itu ada untuk struktur dari daging, ini untuk variabel globalnya. Lalu untuk ada fungsi tambah dagingnya. Lalu ada fungsi update list box daging. Lalu ini untuk codingan pada button 3. Sini kita langsung copy saja. Kita matikan itu.
struktur daging kita dapatkan pada deklarasi global. Struktur dagingnya. Lalu ada untuk variabel dagingnya. Lalu ini untuk sesi tambah daging. Selanjutnya ada untuk fungsi update box daging dari Goyas. Lalu yang terakhir adalah codingan untuk button 3. Ini kita mencari button 3. Oke, di sini sudah. Sini saya akan langsung coba mengetes terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Ini program berhasil dijalankan. Kita coba seperti cara pada kebab sebelumnya. Kita menginput bahan sebanyak 50.000. Lalu kita input daging sebanyak 400 gram. Dan harga programnya yaitu 80 rupiah. Sini kita coba. Oke. Program berhasil eh, berjalan. Di sini total modal terpakai itu 32.000 karena tadi saya menginput sebanyak 400 gram dengan harga satuannya itu 80 per gram. Dan jumlah modal tadi 50.000 dikurang dengan 32.000 maka bersisa menjadi 18.000. Dan jumlah bahan tersimpan dengan tempat tempatnya. Jadi saya coba input lagi. Saya menginput sebanyak 100 gram dengan harga tadi itu 80 per gram. Kita coba. Oke, modal berkurang sesuai dengan modal yang terpakai. Lalu bahan yang di bahan yang disimpan juga sesuai dengan metode Q. Oke, di sini saya akan lanjut pada bahan yang ketiga yaitu untuk telur. Oke, baik di sini saya langsung saja membuat prompting ke ChatGPT-nya sesuai dengan inputan terakhir, sesuai prompting seperti yang terakhir tadi. Saya sudah mengganti menjadi telur. Lalu saya akan menyesuaikan dengan komponennya. Komponen yang pertama edit 45 ini saya akan mengganti jadi 6 7 sesuai pada ini. Lalu untuk dashbox-nya 12 11 sampai 12. Lalu menyesuaikan dengan dashbox pada riwayat untuk bahan telur 21, 22, 23, dan 24. 21, 22, 23. Lalu ini tadi sudah digunakan. Hanya untuk memperjelas kepada ChatGPT agar tidak salah pembuatan coding ini. Lalu button 3 sesuaikan dengan button 4. Ya, button 4. Oke, catatan sesuai dengan yang saya berikan sebelumnya. Untuk step lagi sesuaikan dengan nama bahan, yaitu telur. Kita menginputkan soft list box dan probability data sesuai isi pada link list. Struktur list telur dengan reward input telur jadi satu struktur link saja. Lalu gunakan struktur double link list untuk keseluruhan penyimpanan data dan jangan lupa untuk memperbarui list box data. Ya, di sini sudah benar. Saya bilang oh, logika program sama seperti sebelum.
Baik, saya langsung saja mengirimkan promptnya. Di sini ChatGPT langsung membuat sesuai format yang saya berikan. Pertama untuk struktur telur, lalu variabel globalnya, lalu untuk fungsi tambah telur, lalu untuk fungsi update disk box telurnya dan riwayat, lalu untuk codingan jembatan 4, codingan telur, proses input telurnya. Oke, di sini saya langsung saja mengcopy codingannya. Pertama, untuk pertama struktur telurnya kita letakkan pada deklarasi global. Lalu variabel global ya. Soalnya itu untuk fungsi menambahkan telur. Lalu untuk fungsi update list box telur dan riwayat ya. Lalu yang terakhir untuk codingan pada button 4 di proses input telurnya. Button 4. Baik. Sini sudah saya memasukkan codingannya. Sini saja bisa saya langsung tes programnya. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, program bisa jalankan. Sini kita coba untuk menginsert terlebih dahulu. Sebanyak 40.000. Lalu kita menginput bahannya sebanyak 50 butir. Dengan harganya 1.000. 2.000. Jadi kita ganti dulu. Kita buat sebanyak 20 saja. Oke, di sini saya akan langsung menekan button ya. Oke, program masih dijalankan. Total harga dari membeli telur yaitu 40.000 karena saya membeli sebanyak 20. Dan di sini modal langsung habis karena saya menginput tadi hanya 40.000 dan telur dan jumlah telur diletakkan sesuai dengan tempatnya. Dan riwayat juga mencatat dengan sesuai dengan apa yang sudah saya input. Oke, di sini sepertinya semua program berhasil dijalankan. Di sini saya akan merapikan tampilnya terlebih dahulu sebelum demo terakhir. Oke, saya sudah menampilkan tampilannya. Sini saya akan menjalankan mendemokan program eh, untuk mencoba semua fitur dari program ini. Apakah semuanya berjalan dengan lancar atau tidak? Oke, baik, program berhasil dijalankan. Di sini untuk pertama-tama, saya akan menginput modal terlebih dahulu. Setelah saya menginput sebanyak 40.000, lalu 50.000. Oke, modal diinput sesuai perintah dan juga ditampilkan sesuai dengan metode QIO atau urutan. Di sini saya coba untuk mengganti tanggalnya. Sini tanggal 22, saya menginput sebanyak 80.000. Oke, program sesuai dengan perintah dengan menyesuaikan dengan tanggalnya. Oke, selanjutnya yaitu menginput bahan. Di sini saya akan mencoba untuk kulit kebab terlebih dahulu. Saya menginput sebanyak 30 kulit kebab dengan harga per lembarnya itu 1.000. Sini saya coba input. Maka modal yang akan dipakai itu modal not pada not pertama atau baris pertama. Karena jumlah modal pada not pertama mencukupi untuk membeli dari total harga dari kulit kebab. Di sini modal terpakai 30.000 dan tadi modal not pertama 40.000 dikurang 30.000 bersisa 10.000. Lalu sini saya coba untuk menginput lagi sebanyak 200 gram dengan harganya
80 per gram. Nah, sini seharusnya total harganya yaitu 16.000. Karena not pertama hanya 10.000, maka program seharusnya membaca pada not kedua, lalu ketika mencukupi maka not kedua tersebut akan digunakan. Saya coba input daging, ya, program berhasil. Di sini not 2 yang terpakai sebanyak 16.000. Tadi not kedua ada 50.000 dikurang sebanyak 16.000 bersisa menjadi 34.000. Dengan apa? Mode terpakai yaitu 16.000. Dan jumlah daging yang diinput juga masuk sesuai tempatnya yaitu 200, dan pada riwayat juga sesuai dengan harga satunya 80 pada tanggal 22 bulan 6 2025. Sini saya coba untuk menginput telur. Saya menginput sebanyak 30 telur yang harga per butir yaitu 2.000. Coba input. Oke, program berhasil. Dikarenakan tadi saya menginput sebanyak 30 telur, karena jadi total harga telur yang dibeli adalah 60.000. Sedangkan di not 1 dan not 2 tidak mencukupi, maka not 3 yang terpakai. Karena not 3 tadi itu jumlah modalnya 80.000 dan dikurang sebanyak 60.000 dan bersisa menjadi 20.000. Dan modal yang terpakai 60.000 masuk pada tampilan box modal terpakai. Dan jumlah telur yang diinput sebanyak 30 sesuai dengan tampilan pada gudang, dan juga riwayatnya sesuai dengan harga satunya yaitu 2.000 dan tanggalnya pada tanggal 22 bulan 6 2025. Nah, sekarang saya akan mencoba uh, menginput bahan jika modal tidak cukup. Sini saya menginput sebanyak 60 kulit lembar dengan harga 1.000. Sini seharusnya uh, timbul message karena modal tidak ada yang mencukupi. Nah, oke. Di sini karena modal tidak cukup, maka kita disuruh untuk menambah modal. Sebelum itu, kita akan mencoba untuk mengubah tanggal pada penginputan bahan. Ubah pada tanggal 24. Dan situ harga kulit kebab pada hari itu berubah jadi 1.500 per lembarnya. Di sini kita menginput kebab sebanyak 10. Oke. Karena harga per lembar 1.500 dengan saya menginput sebanyak 10, seharusnya total harga dari membeli kulit kebab ini adalah 15.000. Maka not seharusnya yang dipakai adalah not kedua. Karena not pertama hanya 10.000 tidak mencukupi, maka not 2 akan dipakai karena not kedua berjumlah 34.000. Saya coba menginput kulit kebab. Nah, not kedua yang terpakai sebanyak 15.000. Dikarenakan tadi jumlahnya 34.000 dikurang sebanyak 15.000 dan bersisa menjadi 19.000. Dan modal yang terpakai sesuai dengan tanggal saat kita membeli bahan, tanggal 24 bulan 6 pada tahun 2025. Dan jumlah kulit kebab sesuai dengan urutan dengan metode Q. Dan juga pada riwayat juga sesuai harga satunya pada itu saat hari itu 1.500 dengan tanggal 24 bulan 6 2020. Oke, mungkin hanya segitu yang dapat saya tampilkan cara membuat program menggunakan bantuan AI atau yaitu ChatGPT. Jadi kesimpulannya adalah ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai asisten pemrograman yang membantu dalam menyusun logika, merancang struktur data seperti linked list, serta menuliskan kode program secara langsung sesuai dengan framework dan komponen yang digunakan. AI ini juga mempermudah proses pengembangan bertahap karena mampu menyesuaikan fitur-fitur baru dengan struktur program yang sudah ada, sehingga konsistensi dan efisiensi tetap terjaga.
Dengan demikian, ChatGPT sangat berguna untuk mempercepat pembuatan program, mengurangi kesalahan, serta membantu memahami dan membangun alur kerja pemrograman secara sistematis. Mungkin hanya segitu video yang saya buat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.